Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yulia Mu'arifatus Zahro dengan NIM 200002026 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, dalam video kali ini seperti biasanya saya akan menyampaikan materi, yaitu terkait materi pembelajaran dengan mata kuliah Manajemen Humas, yaitu kita berbicara tentang public external dalam public relation. Masih bersama dengan Bapak Dr. Hanif Fakadri, SPD MPD. Kali ini kita akan coba lihat eksternal dari public relation. Artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga itu ada di tangan publiknya. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh praktisi PR dengan mereka, apakah internal dan eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil produk jasa karya yang dikeluarkan oleh lembaga perusahaan tersebut. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkenai secara langsung maupun tidak langsung, yang dianggap punya kapabilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Dan kali ini kita fokus membahas tentang eksternal dari public relation. Siapa saja eksternal public relation ini? Nah, komunikasi eksternal, kalau kita coba kaji dari sisi komunikasinya, itu adalah sebuah proses komunikasi atau pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi, antara lembaga, pihak perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum itu ada di luar lembaga organisasi tersebut. Nah, atau kita menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi atau sebuah lembaga, dan mereka itu pada umumnya banyak dan hampir semuanya punya kaitan dan keterlibatan secara langsung ataupun tidak langsung. Public relation pada akhirnya itu akan menjadi sasaran dari sebuah kegiatan. Bahkan hampir semua kegiatan PR itu menjadikan public relation, menjadikan public external itu sebagai sasaran akhir, yaitu mereka adalah orang-orang atau anggota-anggota masyarakat yang berada di luar organisasi, baik itu yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan maupun yang diprediksi ada kaitan dengan lembaga tempat kita bekerja atau perusahaan yang kita organize sedemikian rupa. Nah, ada satu pendapat menurut dari Suhandang, public eksternal dari perusahaan atau organisasi itu banyak, minimal terdiri dari 5, yang ia menyebutnya itu yang pertama ada community public, ada customary public, yang ketiga ada consumery public, lalu organisasi masyarakat, dan general public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaga kita. Kalau kita kaji semuanya, sebenarnya siapa saja yang pantas kita sebut sebagai public eksternalnya dari sebuah perusahaan? Yang pertama itu kita menyebutnya hubungan dengan pers atau pers relation. Yang kedua government relation atau hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga ada community relation atau hubungan dengan masyarakat sekitar tempat di mana orang atau organisasi lembaga kita berada. Yang keempat ada supplier relation atau hubungan dengan para rekanan atau pemasok dari barang yang akan kita hasilkan. Yang kelima ada customer relation, yaitu hubungan dengan para pelanggan, pengguna jasa atau produk yang menjadi target market dari usaha kita. Yang keenam ada consumer relation atau hubungan dengan para konsumen. Yang ketujuh ada education relation atau hubungan dengan bidang-bidang pendidikan.
Yang kedelapan ada hubungan dengan masyarakat atau general relation. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 saja. Yang pertama itu ada hubungan dengan media atau first relation. Yang kedua ada customer relation, dan hubungan yang ketiga itu kita akan membahas dengan government relation atau hubungan dengan pemerintah. Yang pertama kita coba lihat itu ada hubungan dengan media. Pers ini mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan sebuah berita. Nah, ini menjadi sangat penting untuk disiapkan, diperkirakan, didesain. Jadi harus ada strategi khusus bagaimana cara membangun, bagaimana cara menjaga hubungan dengan pers atau media. Sebab kenapa? Mereka itu mempunyai peranan yang luar biasa penting dalam kemajuan dan perkembangan dari sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga kita itu menyangkut sebuah pemberitaan. Baik itu pemberitaan yang positif maupun pemberitaan yang negatif. Bagi seorang wartawan atau dari sisi media, berita buruk atau negatif tentang sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan atau lembaga itu malah mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Ini ada kaitannya mengapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka. Bukan berarti berita-berita yang buruk itu bisa dibikin positif ataupun sebaliknya. Setidaknya kalau kita punya relasi yang baik dengan lembaga-lembaga pers, termasuk media dan wartawan yang ada, biasanya mereka akan jauh lebih cepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita negatif. Nah, dengan konfirmasi itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita, meluruskan berita sebelum berita-berita tersebut naik. Apalagi berita-berita negatif yang belum ada buktinya. Jadi ketika konfirmasi, maka mereka akan mencari data-data tentang sebuah kebenaran. Nah, untuk seorang praktisi public relation, penting dan sebuah kewajiban harus bagaimana mendesain, bagaimana strategi, bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan para wartawan, para jurnalis, lembaga-lembaga pers, sehingga pemberitaan-pemberitaan tentang diri kita itu akan jauh lebih dipertanggungjawabkan. Nah, hubungan dengan pihak media itu paling tidak kita bagi dalam 2 kontak. Yang pertama ada hubungan kontak formal, dan yang kedua ada hubungan kontak informal. Kalau lembaga ke lembaga antara perusahaan dengan badan atau lembaga persnya itu formal. Tapi kalau sudah bermain dengan personal, ujung tombak dari pers itu adalah wartawan atau jurnalis. Maka memanfaatkan relasi atau kontak informal. Maka salah satu syarat yang mesti harus dan wajib dimiliki oleh seorang praktisi PR itu adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Selanjutnya, apa saja bentuk hubungan antara praktisi PR dengan pers? Minimal ada 5. Yang pertama itu ada press release, yang kedua ada press conference, yang ketiga ada press room, yang keempat ada press tour, dan yang kelima ada press reception dan lain-lain sebagainya. Media relation pada prinsipnya itu juga merupakan bagian dari public relation eksternal yang mencoba membangun sebuah relasi
membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antar organisasi dengan publiknya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi secara keseluruhan. Sekarang kita coba lihat yang kedua, itu ada hubungan dengan government relation atau dengan pemerintah. Nah, hubungan dengan pemerintah dalam kegiatan public relation, pemerintah itu dianggap sangat penting meskipun tidak terlihat secara langsung, bukan saja karena pemerintah itu adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa dan membuat keputusan-keputusan yang sangat penting dan sentral. Tetapi lebih daripada itu, pemerintah itu biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa sangat besar terhadap masyarakat dan punya efek pada keseluruhan keseluruhan kegiatan dalam bisnis. Nah, ini nomor satu yang perlu diingat. Yang kedua, adanya pejabat public relation atau praktisi PR yang khusus berhubungan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi. Sebenarnya bukan hal yang dilarang, negosiasi bisa muncul di situ. Kapabilitas kepentingan juga bisa bermain, memanfaatkan keadaan itu bukan dalam ranah negatif, tapi bagaimana perusahaan itu bisa berjalan establis, sehingga hadirnya pemerintah itu tidak menjadi gangguan, tapi justru memberikan respon yang positif mendukung. Pemerintah itu membutuhkan kalangan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Ini yang dinamakan dengan mutualisme. Jadi saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam menyelesaikan beberapa program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat, ini penting bagi pemerintah, begitupun juga sebaliknya. Adapun tugas yang diemban oleh praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation ini, yang pertama itu ada meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuatan keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga, mendukung partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, yaitu mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Nah, yang keenam ada mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda dari peraturan. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan atau sebuah lembaga yang atau establish namanya dari perusahaan atau lembaga kita. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman satu sama lain, pemahaman kita dengan setiap pemerintahan. Yang kesembilan itu ada mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan itu menghadapi sebuah krisis masalah. Arti penting dari hubungan yang harus kita bangun dengan pemerintah ada itu menurut pendapat Frankel Ward yang menjelaskan bahwasanya hubungan dari pemerintah itu perlu mendapatkan sebuah perhatian ketika kita menjadi seorang public relation atau menjadi seorang praktisi relation atau siapapun dari kita yang akhirnya
yang pada akhirnya itu memiliki sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, bisa membuat perusahaan itu menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit. Bahkan biaya-biaya yang tidak terduga itu yang besarnya itu bisa melebihi jumlah produksi. Yang kedua, undang-undang atau peraturan yang dihasilkan atau yang dibuat oleh pemerintah itu dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan yang kita inginkan bagi orang yang bagi ruang gerak dari perusahaan kita. Ingat, government relation pada dasarnya itu dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk apa? Yang pertama itu untuk mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Yang kedua, ada membatalkan rancangan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Selanjutnya, adapun fungsi dari government relation ini, yang pertama itu ada predictable, agar masa depan perusahaan kita, lembaga kita, organisasi kita dapat diprediksi perjalanannya, itu dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan kita, sehingga kita tahu arah dan tujuan kita akan sampai di mana. Sebagaimana yang perlu diperbaiki atau perlu dirubah. Yang kedua ada accountable. Accountable ini adalah kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan perusahaan itu mengenai pajak, satu wajib intensif, perburuhan dan lain-lain sebagainya itu sangat menentukan perusahaan. Itulah salah satu bentuk kerjasama yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu terkait dengan regulasi, terkait dengan legislasi. Legislasi itu kaitannya dengan peraturan, perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif yang menjadi sangat penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang dihasilkan itu bisa menjamin masa depan dan kelangsungan hidup perusahaan atau lembaga kita. Yang ketiga ada hubungan customer relation. Nah, dalam hubungan customer relation itu bisa meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan yang baru, kemudian bisa memperkenalkan produk-produk dengan kualitas yang memang punya jaminan, bukan cerita atau janji saja, tetapi memang memberikan sebuah bukti. Fokus utama dari customer relation ini adalah satisfaction, kepuasan dari pelanggan, baik itu untuk memperkenalkan produk, dan yang terakhir penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Dan jadi setiap keluhan bukan untuk dihindari atau dijauhi, tapi harus bisa dikelola sedemikian rupa. Contoh hubungan customer dengan pelanggan-pelanggannya yaitu bisa memberikan ucapan selamat, kemudian dikirim melalui media massa atau yang kita sebut sebagai WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain-lain sebagainya, atau dengan kita mengirimkan papan bunga dengan ucapan selamat. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka membina hubungan baik dengan pihak customer, seperti memberikan diskon khusus yang sudah menjadi langganan tetap, serta dapat memberikan layanan yang ramah dan baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, perlu kita ingat, customer ini adalah tujuan utama dari sebuah perusahaan
maupun ketika kita menghasilkan sumber daya manusia, jasa atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk customer yang mereka akan memanfaatkan, yang akan mendatangkan keuntungan, mereka yang akan membeli. Jadi bagaimana ketika layanan tidak luar biasa ke mereka pada saat mereka itu membeli, merasa terabaikan, tidak dilayani dengan baik, dan lain sebagainya. Mereka akan gampang berpindah tempat atau berpindah langganan. Jadi menjadi cikal bakal mereka, menjadi tugas utama yang harus bisa dikelola dan juga bisa menggunakan strategi khusus. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaiannya atau masih kurang tepat dalam berbicara, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.